Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Salah satu karakter yang menarik perhatian dalam arc Wano Kuni adalah Roronoa Zoro, terlebih khusus dalam perang yang sedang terjadi di Pulau Onigashima ini. Aksi Zoro mendapat cukup banyak sorotan. Dia telah memperlihatkan berbagai hal menarik sejak pertempuran dimulai. Bahkan, Zoro pun sempat bertarung bersama beberapa generasi terburuk lain menghadapi Kaido dan Big Mom. Akibat dari pertarungan tersebut, Zoro terluka parah sehingga sekarang ini dirinya sedang terbungkus perban dan dibawa oleh Sanji. Meski begitu, peran Zoro dalam arc Wano ini masih akan sangat panjang. Zoro akan bangkit kembali untuk lanjut bertempur. Sepertinya, arc Wano Kuni ini pun akan mengungkap hal menarik tentang keluarga Zoro. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang Zoro bangkit kembali dan membuat pedang Enma menjadi pedang hitam permanen, serta asal-usul keluarga Zoro pun akan mulai terungkap. Dalam manga chapter 1012, diketahui Lau yang berpindah tempat bersama dengan Zoro dan Zeus muncul di dekat Sanji. Lau tahu bahwa kekuatannya masih sangat diperlukan dalam pertempuran, sehingga dia tidak punya waktu untuk merawat Zoro yang sedang terluka. Lau terburu-buru pergi mencari tempat di mana Big Mom berada, karena Lau sangat mengerti bahwa Big Mom tidak bisa dibiarkan dalam medan perang. Maka dari itu, Lau menyerahkan Zoro kepada Sanji dan memberitahunya bahwa Zoro mengalami banyak patah tulang sehingga harus diperban. Saat sedang merawat Zoro, Sanji bertanya siapa orang yang membuat Zoro terluka begitu parah. Zoro pun menjawab Kaido dan Big Mom, sehingga Sanji bisa memaklumi keadaan Zoro karena Sanji tahu dua Yonko itu memang punya kekuatan yang luar biasa. Zoro telah bertarung dengan sangat baik. Dia menghentikan serangan gabungan dari Kaido dan Big Mom seorang diri. Bahkan, dengan kondisi tubuh yang terluka dan kelelahan, Zoro masih sempat menggunakan mode Ashura untuk menyerang Kaido. Keadaan Zoro saat ini terbilang memprihatinkan, tapi dia pasti akan membaik dan bertarung kembali. Zoro berkata kepada Sanji untuk pergi ke lantai pertunjukan di mana di sana ada Marco yang sedang bertarung melawan King dan Queen. Ketika Marco mengetahui bahwa Zoro terluka parah, dia pasti akan menghentikan pertarungannya dengan King dan Queen. Marco akan lebih mengutamakan menyembuhkan Zoro. Marco adalah seorang dokter dan memiliki kemampuan api biru regenerasi. Meskipun luka Zoro sangat parah, bukan hal mustahil bagi Marco untuk menyembuhkannya. Sanji, Kawamatsu, dan Izo akan dibantu oleh pasukan Hyogoro untuk melindungi Zoro dan Marco. Marco butuh waktu cukup lama untuk menyembuhkan Zoro, sehingga Sanji dan yang lain harus berusaha sekuat tenaga untuk melindungi mereka. Ketika Hyogoro melihat Zoro, dia akan menyadari bahwa Zoro sangat mirip dengan seseorang, yaitu Shimotsuki Ushimaru. Pernah diperlihatkan siluet dari Shimotsuki Ushimaru dalam manga chapter 953 dan dari bentuk fisiknya mirip dengan Zoro. Sepertinya Zoro memang memiliki hubungan dengan keluarga Shimotsuki dan mungkin Zoro memang berasal dari klan tersebut. Pada masa lalu, ada seorang pengrajin sekaligus pendekar pedang yang bernama Shimotsuki Kozaburo yang meninggalkan Wano Kuni secara ilegal. Dalam SBS volume 96, dijelaskan dia pergi bersama beberapa samurai Wano dan bertemu dengan perempuan yang dia cintai, kemudian mereka menikah. Dia pun menemukan sebuah desa yang dia namakan Desa Shimotsuki, di mana sejauh yang kita tahu, Zoro berasal dari desa tersebut. Koshiro yang merupakan guru Zoro adalah anak dari Shimotsuki Kozaburo. Dari beberapa petunjuk itu, tidak menutup kemungkinan bahwa Zoro merupakan keturunan dari Shimotsuki Kozaburo. Jika itu benar, maka Zoro merupakan bagian dari keluarga Shimotsuki, sehingga wajar saja dia mirip dengan Shimotsuki Ushimaru, walau mereka keluarga jauh. Ada alasan tersendiri mengapa sampai sekarang marga Shimotsuki tidak ada di nama Zoro. Menurut admin, ibu Zoro lah yang berasal dari keluarga Shimotsuki, sedangkan ayah Zoro bermarga Roronoa. Sehingga Zoro lebih memilih memakai marga dari ayahnya, yaitu Roronoa.
ini berbanding terbalik dengan Ace. Ace lebih memilih menggunakan nama panjang ibunya, yaitu Portgas, dibanding nama panjang ayahnya, yaitu Gol. Jika kita membahas soal reinkarnasi, sepertinya Zoro memang merupakan reinkarnasi dari Shimotsuki Ryuma. Alasannya adalah, pertama, wajah Zoro dan Ryuma saat masih muda sekilas terlihat mirip. Kedua, mereka sama-sama seorang pendekar pedang. Bahkan Zoro juga pernah memakai pedang milik Ryuma, yaitu Susui, yang sekarang telah Zoro tukar dengan Enma. Ketiga, di arc Thriller Bark, Zoro pernah bertarung melawan zombie Ryuma, dan Ryuma pun mengakui kemampuan Zoro sehingga dia memberikan pedang Susui. Keempat, baik Ryuma maupun Zoro sama-sama pernah dituduh sebagai pembunuh. Jika kita ingat kembali, Zoro pernah dituduh sebagai pembunuh dalam manga chapter 909, dan Ryuma juga dulu pernah mengalami hal yang sama. Kelima, mereka berdua pernah menebas seekor naga. Pada masa lalu, Ryuma pernah membunuh seekor naga, dan saat di Pang Hazard, Zoro juga pernah membunuh naga. Yang keenam, tentu seperti yang admin bahas tadi bahwa mereka sama-sama bermarga Shimotsuki. Dengan terungkapnya berbagai hal tadi, ketika nanti Zoro bangkit kembali, tentu dia akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan pertarungan yang sengit, pedang Enma pun akan menjadi pedang hitam permanen, sama seperti pedang Yoru milik Mihawk. Perlu diingat juga bahwa orang yang membuat pedang Enma adalah Shimotsuki Kozaburo. Dulu, Oden belum bisa membuat Enma menjadi pedang hitam permanen. Nah, karena Zoro berasal dari keluarga Shimotsuki dan merupakan reinkarnasi dari Ryuma, sepertinya Enma akan lebih mudah menjadi pedang hitam permanen di tangan Zoro. Tengoyama Hitetsu juga pernah bilang bahwa dia yakin jika pedang Enma di tangan Zoro, maka pedang itu akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Nah itu tadi, teori admin tentang Zoro bangkit kembali dan membuat pedang Enma menjadi pedang hitam permanen, serta asal-usul keluarga Zoro pun akan mulai terungkap. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.